Apakah kamu pikir orang ini sudah meninggal? Ini adalah sebuah kisah tentang seorang wanita yang diperkosa, ditikam, bahkan sampai dikeluarkan isi perutnya. Tetapi entah bagaimana, dirinya masih bisa selamat. Pada tanggal 18 Desember 1994, ada seorang wanita bernama Alison Botha yang diculik di dekat rumahnya di Afrika Selatan. Pada malam itu, dirinya telah diperkosa, ditikam, bahkan dikeluarkan isi perutnya. Tetapi entah bagaimana ya, dirinya masih bisa berhasil selamat. Apakah dirinya rawa rontek? Bukan ya. Dan bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Inilah Alison Botha. Alison Botha lahir pada 22 September 1967. Dirinya lahir di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Orang tua Botha bercerai saat dirinya masih berusia 10 tahun. Saat itu Botha menghabiskan masa kecilnya bersama ibu dan saudara lainnya. Di masa kecil, Botha ini menjalani kehidupan yang tampak normal. Dirinya menjabat sebagai kepala sekolah di The College High School for Girls di Port Elizabeth. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dirinya menghabiskan beberapa tahun untuk berpergian. Dan setelah dirinya kembali ke rumah, dirinya mendapat sebuah pekerjaan di pialang asuransi. Ketika itu, dirinya sangat menikmati dengan pekerjaan tersebut. Pada 8 Desember 1994, saat itu Botha berusia 27 tahun. Dirinya saat itu hendak menghabiskan malam bersama teman-temannya. Nah, setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya di pantai, kemudian Botha mengajak teman-temannya untuk kembali ke apartemennya untuk makan pizza. Singkat cerita, setelah beberapa temannya ini sudah pulang, Botha mengantar teman terakhirnya untuk pulang. Dan setelah itu dirinya kembali lagi ke apartemen. Setelah Botha memarkirkan mobilnya, ia meraih sebuah tas berisi cucian bersih di kursi penumpang mobilnya. Namun saat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan memegang pisau masuk begitu saja di mobilnya. Saat itu pria tersebut berkata, "Minggir atau gua bunuh lo." Karena Botha ketakutan, akhirnya dirinya melakukan apa yang diperintahkan oleh pria tersebut. Pria tersebut kemudian mengambil alih kendali mobil dan memacu begitu saja. Saat itu pria tersebut mencoba basa-basilah, dirinya memperkenalkan diri sebagai Clinton. "Gua nggak mau nyakitin lo," kata pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Clinton. "Gua cuma mau minjem mobil lo selama 1 jam aja." Lanjutnya, kemudian Botha menjawab pria tersebut dengan memberikan identitas palsu dirinya yang bernama Susan. Ternyata Clinton ini nama aslinya adalah Fran Du Toit. Setelah beberapa menit di perjalanan, kemudian pria tersebut membawa Botha ke bagian lain Port Elizabeth untuk menjemput temannya yang bernama Dawn Kruger. Kedua pria tersebut kemudian membawa Botha ke daerah terpencil di luar kota. Botha pun saat itu tahu jika akan ada hal yang mengerikan terjadi padanya. Fran dan Kruger kemudian memberitahukan Botha jika mereka ingin berhubungan seks dengannya. Mereka bertanya, "Apa lo mau ngelawan kita?" Jelas Botha pun takut akan keselamatannya dan berkata, "Tidak." Singkat cerita, kedua pria tersebut berhenti di sebuah pinggir jalan dengan banyak pohon yang lebat. Dan di sanalah Botha diperkosa oleh kedua pria tersebut. Setelah mereka melakukan tindakan kejinya tersebut, mereka berpikir untuk membunuh Botha. Mereka mencekik Botha, namun meskipun Botha ini kehilangan kesadaran, namun dirinya masih bisa bertahan hidup. Ketika itu, kedua pria tersebut masih melihat jika Botha ini masih bernafas. Mereka kemudian melakukan tindakan yang brutal. Mereka kemudian menikam perut Botha setidaknya 30 kali tikaman di bagian perut. Ketika itu terdengar suara. Suara tersebut terdengar basah. Itu adalah suara daging Botha yang diiris terbuka. Botha kemudian tahu bahwa Fran secara khusus ingin memutilasi organ reproduksinya. Namun entah bagaimana, para penyerang tersebut tidak mengenai bagian-bagian tubuh tertentu. Ketika kaki Botha berkedut, Fran dan Kruger menggoreng leher Botha menggunakan pisau berulang-ulang. Singkat cerita, ketika kedua pria tersebut beranjak pergi, Botha mendengar mereka berdua berbicara. "Menurut lo apa dia sudah mati?" "Tentu tidak ada yang bisa selamat," kata kedua pria tersebut. Sepertinya Fran dan Kruger ini tampak puas karena telah membunuh Botha. Dan kemudian mereka berdua pergi begitu saja. Namun mereka berdua tidak tahu jika Botha masih bernafas. Yang memungkinkan Botha ini bisa bertahan hidup adalah cara dia bernafas melalui trakea yang terputus. Trakea tersebut memang rusak
tetapi tidak tersumbat sehingga udara bisa melewatinya. Berbaring sendirian di atas pasir dan pecahan kaca, Bota tahu jika dirinya harus menuliskan sesuatu tentang siapa yang melakukan ini padanya. Lalu dirinya menuliskan nama kedua pria tersebut di tanah dan di bawahnya ia menulis I love you mom. Ketika itu Bota menyadari jika dirinya masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bota pun berhasil bangkit. Dirinya kemudian merasakan ada sesuatu yang menonjol dari perutnya. Itu adalah ususnya. Dirinya ketika itu harus menggunakan satu tangannya untuk menahan organ-organnya agar tidak keluar. Hingga akhirnya dirinya mencapai tepi jalan. Bota pun kemudian ambruk di jalan yang bergaris putih. Bahkan saat dalam keadaannya bingung, dia tahu jika ini adalah cara terbaik untuk menarik perhatian pengendara lain. Tidak perlu menunggu lama. Dari kejauhan, ia melihat lampu mobil yang menyala dari semak-semak. Ketika mobil tersebut mendekati Bota, mobil tersebut berhenti dan pria yang mengendari mobil tersebut itu pun langsung turun untuk menolong Bota. Pria tersebut adalah seorang mahasiswa kedokteran hewan bernama Tian Ehlert. Dirinya sedang mengunjungi Port Elizabeth untuk berlibur di Johannesburg. Dengan sigap, Tian lalu memasukkan tiroid Bota ke dalam perutnya. Lalu Tian menelepon layanan darurat untuk meminta pertolongan. Kemudian Bota langsunglah dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, para dokter pun terkejut dengan luka-luka Bota yang sangat mengerikan. Seorang dokter bernama Alexander Angelov, dirinya ketika itu mengatakan belum pernah melihat luka separah ini selama 16 tahun praktek sebagai dokter. Melihat luka Bota yang tidak biasa, para dokter pun langsung segera melakukan penanganan. Beberapa hari kemudian, polisi pun datang ke rumah sakit untuk menanyakan kenapa tubuh Bota bisa seperti itu. Pikiran Bota berusaha keras untuk memahami apa yang terjadi padanya. Bota pun menjawab, rasanya tidak nyata, tetapi sebenarnya tidak. Saya tidak merasakan sakit, tetapi itu bukan mimpi. Ini benar-benar terjadi. Pria itu memperkosa, mencabik-cabik, dan menggorok leher saya. Kemudian mereka pergi. Saat saya berjuang maju, penglihatan saya kabur dan saya terjatuh berkali-kali. Tetapi saya berhasil bangkit lagi hingga akhirnya mencapai jalan dan ada seorang pria yang menolong saya. Ternyata kedua pria yang memperkosa dan mencoba membunuh Bota, mereka memiliki riwayat kekerasan terhadap perempuan. Kemudian polisi menunjukkan foto orang-orang yang sudah diincar untuk ditangkap. Bota pun langsung segera bisa mengenali mereka dari foto-foto yang ditunjukkan kepada Bota. Tak butuh waktu lama, Frank dan Kruger akhirnya ditangkap. Mereka mengaku bersalah atas 8 dakwaan, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Mereka pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di tahun 1995. Namun, setelah menjalani hukuman selama 28 tahun, keduanya diberikan pembebasan bersyarat pada bulan Juli 2023 dan wajah kedua pria tersebut dipajang di banner fanspage Bota. Alison Bota menuliskan, "Hari yang saya harapkan dan doakan tidak akan pernah tiba." Ketika saya ditanya, bagaimana perasaan Anda jika mereka dibebaskan bersyarat? Jawaban langsung saya selalu, saya berharap saya tidak akan pernah mengetahuinya, ujar Bota. Meskipun masa terburuk telah berlalu, namun Alison Bota masih menderita luka fisik dan emosional akibat cobaan tersebut. Agar dirinya bisa pulih, dirinya memutuskan untuk perlu menghadapi apa yang terjadi padanya. Pada tahun 1995, Bota memenangkan penghargaan Rotarian Paul Harris yang bergengsi untuk kategori keberanian melampaui batas dan penghargaan wanita berani dari majalah Femina. Ia juga mendapat penghargaan sebagai warga negara tahun ini dari Port Elizabeth. Alison Bota mulai berkeliling dunia untuk menceritakan kisahnya di sedikitnya 35 negara sebagai salah satu perempuan pertama dari Afrika Selatan yang berbicara di depan umum tentang pemerkosaan baik di negara asalnya maupun di luar negeri. Dan itulah kisah Alison Bota yang diperkosa, ditikam, bahkan dikeluarkan isi perutnya, tetapi masih bisa berhasil selamat. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.